Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan kesombongan raja. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang raja yang sangat terkenal. Bukan karena kebijaksanaannya, melainkan karena kesombongannya. Raja itu sering berkata, "Tak ada manusia sepintar aku, tak ada pemimpin sehebat aku, bahkan bayanganku pun pasti bangga padaku." Setiap pagi, sebelum sarapan, raja wajib bercermin sambil memuji diri sendiri. Jika ada pelayan yang terlambat mengangguk setuju, pelayan itu bisa dihukum menyapu halaman istana sambil tersenyum. Para menteri sudah terbiasa. Mereka mengangguk bukan karena setuju, tapi karena leher mereka ingin tetap utuh. Suatu hari, raja mengumumkan dengan suara menggelegar, "Aku ingin seluruh rakyat tahu, akulah manusia paling hebat di negeri ini. Siapa yang berani membantah, akan kuanggap bodoh." Semua orang diam. Semua, kecuali Abu Nawas. Di sudut pasar, Abu Nawas sedang duduk santai sambil minum teh yang ia beli dengan utang. Seorang pedagang berkata, "Wahai Abu Nawas, raja kita kini makin sombong. Katanya, tak ada orang sepintar dia." Abu Nawas tersenyum miring. Kalau begitu, pasti kursi istana sudah tidak muat lagi menampung kepalanya. Kabar itu sampai ke telinga raja. Raja murka. "Panggil Abu Nawas. Aku ingin menguji kecerdasannya. Jika kalah, dia akan kubuat contoh bagi rakyat." Di aula istana, raja duduk di singgasana. Abu Nawas berdiri santai, bahkan sempat menguap. Raja berkata dengan angkuh, "Abu Nawas, aku dengar kau suka mengejekku. Sekarang, aku akan membuktikan bahwa aku lebih hebat darimu." Abu Nawas membungkuk sopan. "Ampun, tuanku. Hamba hanya orang kecil, kepala hamba bahkan sering lupa isinya." Raja tersenyum puas. "Bagus. Sekarang dengarkan tantanganku. Aku akan mengajukan 3 pernyataan. Jika kau bisa membantahnya, aku akui kau cerdas. Jika tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas mengangguk. "Silakan, tuanku. Hamba siap, meski hamba tidak terlalu siap." Raja berkata lantang, "Aku adalah orang paling pintar di negeri ini." Abu Nawas mengangguk cepat. "Benar, tuanku." Raja kaget. "Hah? Kau setuju?" "Tentu, tuanku," kata Abu Nawas. "Sebab orang paling pintar biasanya tidak perlu membuktikan kepintarannya. Sedangkan tuanku terus mengatakannya setiap hari." Para menteri menahan tawa. Raja mulai gelisah. Raja melanjutkan, "Aku tidak pernah salah mengambil keputusan." Abu Nawas mengangguk lagi. "Benar sekali, tuanku." Raja makin bingung. "Kau tidak membantah sama sekali?" Abu Nawas menjawab, "Mana mungkin tuanku salah, jika setiap kesalahan selalu disalahkan kepada menteri?" Para menteri langsung menunduk dalam-dalam. Beberapa pura-pura batuk. Raja mulai berkeringat. Raja berdiri dan berkata dengan suara tinggi, "Dan yang terakhir, tanpa aku, negeri ini akan hancur." Abu Nawas tersenyum lebar. "Ampun, tuanku. Untuk yang ini, hamba ingin bertanya." "Apa?" "Jika tuanku benar-benar tidak tergantikan, mengapa saat tuanku tidur, negeri ini tetap berjalan?" Istana mendadak sunyi. Abu Nawas melanjutkan, "Pasar tetap buka. Ayam tetap berkokok. Dan yang paling penting, perut tuanku tetap lapar meski tuanku raja."
Raja terdiam lama. Lalu, bruk. Karena terlalu lama berdiri sambil menahan emosi, Raja lupa duduk kembali dan terpeleset dari singgasana. Seluruh istana panik. Abu Nawas mendekat dan berkata pelan, "Ampun, tuanku. Mungkin singgasana itu terlalu kecil untuk kesombongan tuanku." Semua orang tertawa, kali ini tanpa takut. Raja akhirnya tertawa juga, meski sambil memegangi pinggang. "Baiklah, Abu Nawas. Kau menang. Mulai hari ini, aku akan belajar merendahkan diri." Abu Nawas membungkuk. "Itu keputusan paling bijak yang pernah tuanku buat." Pesan moral. Kesombongan membuat seseorang terlihat besar, tapi justru mengecilkan dirinya di mata orang lain. Orang yang benar-benar bijak tidak perlu memuji diri sendiri. Karena kebijaksanaan akan terlihat dari sikap, bukan ucapan. Terkadang, tertawa karena disadarkan lebih berharga daripada dipuji karena disombongkan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Pulau Misterius. Di sebuah pagi yang cerahnya sampai membuat ayam kampung pun malas berkokok, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil memainkan batu kecil. Tak ada yang ia lakukan, selain mencoba memantulkan batu itu ke tanah dan menghitung berapa kali memantul. Batu itu memantul sekali, 2 kali, lalu hilang di telan pasir. Bahkan batu saja bisa menghilang. Apalagi masalah hidup, gumam Abu Nawas sambil tersenyum. Belum sempat ia mencari batu lain, seorang utusan kerajaan datang terburu-buru. "Abu Nawas, Raja memanggilmu." "Ini sangat penting." "Kalau sangat penting, kenapa kau masih di sini?" Utusan itu hanya terdiam sambil menatap Abu Nawas dengan ekspresi bingung. Abu Nawas dibawa ke istana. Raja terlihat gelisah, berjalan mondar-mandir sambil membawa gulungan peta besar. "Abu Nawas, aku mendapat kabar bahwa ada sebuah pulau misterius di tengah laut sana," ujar sang raja penuh semangat. Abu Nawas mengangguk tenang. "Lalu masalahnya apa, Paduka?" Raja membuka gulungan peta itu dengan dramatis. "Masalahnya, tidak ada satupun pelaut yang bisa menemukan pulau itu. Setiap kali didekati, pulau itu hilang. Seolah-olah pulau itu tidak ingin ditemukan." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Mungkin pulaunya pemalu, Paduka." Raja menatapnya tajam. "Aku ingin kau menemukannya. Aku ingin jadi raja pertama yang memiliki pulau yang tidak bisa ditemukan." "Kalau tidak bisa ditemukan, bagaimana Paduka bisa memilikinya?" tanya Abu Nawas polos. Raja terdiam. "Itu pertanyaan sulit. Pokoknya temukan. Kalau berhasil, kau akan diberi hadiah emas 1 keranjang. Kalau gagal, ya, kau tahu prosedur kerajaan." Abu Nawas menelan ludah. Ia tahu prosedurnya, hukuman aneh yang selalu berubah sesuai mood raja. Abu Nawas diberi 1 kapal, 3 pelaut, dan 1 koki yang tidak pernah tersenyum. "Kenapa kokinya tidak pernah tersenyum?" tanya Abu. Pelaut menjawab, "Karena masakannya sendiri saja tidak enak." Abu Nawas langsung berdoa keras-keras meminta keselamatan. Perjalanan dimulai. Angin bertiup kencang, ombak menggulung, dan koki tetap memasak makanan yang membuat semua orang mual. Konon ikan-ikan pun berenang menjauh setiap kali mencium aroma masakannya. Setelah 3 hari berlayar, mereka melihat sesuatu di kejauhan. "Abu, itu ada pulau," teriak pelaut. Dan benar saja, tampak sebuah pulau kecil berwarna hijau. Tapi ketika kapal semakin dekat, pulaunya lenyap. Hilang begitu saja, seperti mimpi siang bolong. "Wah," gumam Abu Nawas. "Pulaunya lebih pandai sulap daripada tukang sulap istana." Mereka mencoba lagi keesokan harinya. Pulau muncul, lalu hilang.
muncul, hilang. Bahkan koki yang biasanya tidak peduli apapun sampai ikut bingung. Setelah 2 minggu, persediaan makanan, yang tidak enak itu, mulai menipis. Pelaut mulai putus asa, koki mulai panik, dan Abu Nawas tetap santai seperti biasanya. Baik, kata Abu Nawas akhirnya. Kita ubah cara berpikir. Selama ini kita mencari pulau yang tidak bisa ditemukan, berarti tugas kita adalah tidak menemukannya. Pelaut bingung. Bagaimana caranya? Tidak menemukan pulau? Sederhana, jawab Abu Nawas. Kalau pulau selalu hilang saat dicari, berarti pulau akan muncul ketika kita tidak mencarinya. Jadi hentikan semua pencarian. Kita tidur saja. Pelaut saling menatap. Tidak masuk akal, tapi ini Abu Nawas. Ketidakmasukakalan justru pertanda benar. Maka semua orang tidur. Betul-betul tidur. Bahkan koki yang biasanya gelisah bila tidak memasak pun tertidur sambil memeluk sendoknya. Dan benar saja. Ketika semua tidur, arus membawa kapal perlahan menuju pulau. Saat Abu Nawas terbangun, ia melihat pasir putih dan pepohonan tepat di samping kapal. Ah! Abu Nawas tersenyum. Benar dugaanku. Pulau ini tidak suka dicari, tapi suka dikunjungi tanpa sengaja. Begitu menginjak pulau, Abu Nawas sadar bahwa pulau itu aneh. Sangat aneh. Pohonnya bisa mengeluarkan suara seperti tertawa. Batu-batunya bergerak sendiri bila disentuh. Ombaknya memantul kembali seperti bola karet. Saya merasa diawasi, bisik pelaut. Mungkin pulaunya punya kepribadian, jawab Abu. Mereka mengelilingi pulau. Tidak ada bangunan, tidak ada binatang, tidak ada penghuni. Hanya pemandangan unik yang membuat semuanya merasa seperti berada di dunia lain. Namun Abu Nawas sadar sesuatu yang penting. Pulau ini bukan hilang, pulau ini berpindah tempat. Pelaut terkejut. Pindah? Maksudnya berjalan? Kurang lebih begitu, jawab Abu sambil mengamati arus laut. Pulau ini berada di atas arus laut raksasa yang terus bergerak dan mengelilingi kawasan ini. Jadi siapapun yang mencari secara langsung tidak akan menemukan pulau di tempat yang sama. Pelaut mengangguk meski wajah mereka jelas-jelas tidak mengerti. Setelah mencatat letak pulau dan mengumpulkan bukti, Abu Nawas kembali ke istana. Raja menunggu dengan penuh harap. Abu Nawas, apakah kau berhasil menemukan pulau itu? Abu menatap raja dan berkata dengan tenang. Paduka, saya tidak menemukannya. Raja terbelalak. Apa? Tapi, pulau itu yang menemukan saya, lanjut Abu sambil tersenyum. Raja makin bingung, namun penasaran. Abu Nawas kemudian menjelaskan semuanya, termasuk cara unik bagaimana pulau itu hanya bisa muncul jika tidak dikejar. Raja terdiam cukup lama sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau sungguh membuat kepalaku pusing dan hatiku senang. Baiklah, kau berhasil. Ambil hadiahmu. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan membawa keranjang emas, plus wajah raja yang puas namun tetap kebingungan. Pesan moral. Terkadang, sesuatu yang kita kejar terlalu keras justru makin menjauh. Belajarlah untuk tenang, berhenti sejenak, dan melihat dari sudut pandang lain. Seringkali, solusi muncul saat kita tidak memaksakan diri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kehilangan suara. Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, suasana istana berubah menjadi heboh luar biasa. Para pelayan berlarian ke sana kemari, tabib kerajaan dipanggil, dan semua orang tampak kebingungan. Raja Harun al-Rashid, yang biasanya berbicara lantang dan memerintah dengan tegas,
tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. "Yang mulia, tolong katakan sesuatu," kata tabib kerajaan dengan panik. Raja membuka mulutnya, wajahnya merah padam, namun yang keluar hanyalah "Hom. Hom." Tidak ada suara, hanya gemuruh seperti teko air mendidih. Seluruh istana panik. Beberapa dayang bahkan berbisik-bisik bahwa raja terkena kutukan jin pendendam. Sementara yang lain yakin suara raja dicuri oleh roh penasaran dari hutan terlarang. Satu persatu tabib dipanggil ke istana. Ada yang membawa ramuan hijau pekat, ada pula yang membakar dupa aneh hingga seluruh aula kerajaan bau seperti dapur gosong. Namun hasilnya sama, sang raja tetap tidak bisa bicara. Akhirnya, penasehat kerajaan berkata, "Yang mulia, hanya satu orang yang belum kita coba. Orang yang pikirannya seaneh jalan Baghdad di malam hari. Abu Nawas." Raja mengangguk, atau lebih tepatnya bergetar dengan marah dan menunjuk dengan jari, karena ia masih tak bisa bicara. Ketika Abu Nawas dipanggil, ia datang dengan langkah santai, membawa senyum yang selalu membuat orang curiga. "Wahai tabib tuan yang mulia," katanya sambil menunduk pura-pura hormat, "aku dengar raja kehilangan suaranya. Apakah istana juga kehilangan logikanya?" Para penjaga menatap tajam, tapi sang penasehat berkata, "Abu Nawas, berhati-hatilah bicara. Raja sedang sakit." Abu tersenyum, "Tenanglah, aku hanya bercanda. Kalau semua orang serius, penyakit malah tambah parah." Ia lalu mendekati raja, memerhatikan wajahnya dengan ekspresi dramatis. Wajah muram, mata berair, mulut terbuka tapi tak bersuara jelas sekali. Ini bukan kutukan jin, tapi kutukan kesombongan. Seluruh istana terkejut. "Berani-beraninya kau menghina raja," bentak salah satu menteri. Abu hanya tertawa. "Bukan menghina, tapi mendiagnosa. Kadang yang dibutuhkan bukan ramuan, tapi pelajaran." Abu Nawas lalu berkata kepada para pengawal, "Bawakan aku seekor ayam jantan, segelas air dingin, dan sepatu tua raja." Semua orang bingung. Namun, karena raja mengangguk, karena penasaran juga, perintah itu dilaksanakan. Ketika semuanya siap, Abu Nawas menaruh ayam di depan raja, lalu berkata, "Wahai yang mulia, ayam ini setiap pagi berkokok keras tanpa malu. Ia tak takut dikritik, tak takut dicemooh. Karena itulah ia punya suara yang kuat." Raja melotot, seolah berkata, "Apa hubungannya itu dengan aku?" Abu melanjutkan, "Sedangkan engkau, wahai raja, mungkin terlalu sering menahan kata-kata jujur orang lain. Maka kini Allah menahan suaramu." Semua orang di istana terdiam. Lalu Abu menyodorkan sepatu raja. "Sekarang, wahai raja, pukul lantai 3 kali dengan sepatumu," sambil menatap ayam ini. Raja menuruti, duk, duk, duk. Dan tiba-tiba ayam itu berkokok keras. Kukuruyuk. Dan entah bagaimana, sang raja spontan bersin keras dan, "Alhamdulillah, suaraku kembali." Semua orang bersorak. Setelah pesta kecil diadakan untuk merayakan kembalinya suara raja, penasehat kerajaan bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa menyembuhkan raja tanpa ramuan atau mantra?" Abu tersenyum lebar. "Raja kehilangan suara karena terlalu banyak menahan diri dari mendengarkan kebenaran. Jadi aku membuatnya menertawakan dirinya sendiri. Kadang, tawa dan kesadaran jauh lebih mujarab dari 1000 ramuan." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuatku sakit sekaligus sembuh dalam waktu bersamaan." Abu menjawab sambil membungkuk pura-pura hormat. "Itulah keahlianku, Baginda, membuat sakit perut karena tertawa, bukan karena marah." Pesan moral. Kadang penyakit bukan hanya datang dari tubuh, tapi dari hati dan pikiran yang terlalu kaku.
Belajarlah tertawa pada diri sendiri, menerima nasihat dengan lapang dada, karena kejujuran dan tawa bisa menjadi obat paling mujarab bagi jiwa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Negeri Gajah. Kisah tawa dari timur. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Ia baru saja selesai berdebat dengan seorang pedagang kain yang mencoba menipunya, dan seperti biasa, Abu Nawas keluar sebagai pemenang dengan kecerdikannya. Namun, hari itu kabar besar datang dari istana. Raja Harun al-Rasyid mengirim utusan ke seluruh kota, mengumumkan sebuah misi penting. Barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke negeri jauh, negeri para gajah raksasa, dan membawa pulang sesuatu yang luar biasa, akan mendapat hadiah besar dari Baginda Raja. Tentu saja semua orang gempar. Negeri para gajah? Itu terdengar seperti dongeng. Sebagian orang berkata negeri itu benar-benar ada di timur jauh, penuh dengan hutan lebat, sungai deras, dan gajah-gajah sebesar benteng istana. Namun tidak ada yang berani berangkat. Jaraknya terlalu jauh, penuh bahaya, dan siapa yang bisa berurusan dengan gajah raksasa? Raja Harun, sambil tersenyum licik, menatap Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "engkau terkenal cerdik. Engkau tentu mampu pergi ke sana. Pergilah dan bawakan aku sesuatu dari negeri para gajah itu." Abu Nawas melongo. "Wahai Baginda, mengapa harus saya? Negeri itu jauh, dan saya bahkan belum pernah melihat gajah sekalipun. Bagaimana kalau gajahnya tidak suka dengan wajah saya?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Justru karena itu aku memilihmu. Engkau selalu bisa menemukan jalan keluar dari masalah. Jika berhasil, hadiah besar menantimu. Jika gagal..." Raja tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Abu Nawas tahu arti tatapan itu. Dengan berat hati, Abu Nawas pun berangkat. Ia membawa bekal seadanya, roti kering, kurma, sebotol air, dan satu hal yang selalu ia bawa, otaknya yang licin dan penuh akal. Hari-hari pertama perjalanan Abu Nawas penuh drama. Ia menyeberangi padang pasir yang panas menyengat. Kambing-kambing gurun menatapnya dengan wajah heran, seolah berkata, "Orang ini pasti sudah gila, mau ke negeri gajah sendirian." Di malam hari, Abu Nawas berkemah di bawah bintang-bintang. Ia bergumam, "Kalau saja gajah-gajah itu bisa berjalan ke Baghdad sendiri, hidup saya akan lebih mudah." Tapi sayangnya mereka tidak punya Google Maps. Setelah berminggu-minggu berjalan, Abu Nawas tiba di sebuah pelabuhan. Ia naik kapal menuju negeri timur jauh. Ombak besar mengguncang kapal, membuat semua penumpang mabuk laut. Hanya Abu Nawas yang masih sempat bercanda. "Kalau kapal ini tenggelam," katanya kepada nahoda, "tolong kabari saya dulu. Saya mau memastikan roti kering saya tidak basah." Akhirnya kapal merapat di sebuah negeri yang asing. Begitu turun, Abu Nawas langsung dibuat melongo. Di sana gajah-gajah berjalan santai di jalan-jalan, sama seperti kuda di Baghdad. Tapi ukurannya benar-benar luar biasa. Ada yang sebesar rumah, ada pula yang tingginya hampir menyamai menara masjid. Penduduk negeri itu hidup berdampingan dengan gajah. Ada yang menungganginya, ada yang memeliharanya di halaman rumah, bahkan ada anak kecil yang sedang bermain peta umpet di antara kaki gajah raksasa. Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri, kalau Raja Harun melihat ini, beliau pasti akan jatuh pingsan sebelum sempat memberi saya hadiah. Namun ada masalah. Raja Negeri Gajah mendengar kabar kedatangan Abu Nawas. Ia penasaran, siapa orang asing kurus yang berani datang jauh-jauh? Raja Gajah berkata, "Wahai Abu Nawas,
engkau boleh membawa sesuatu dari negeri ini. Tapi jangan coba-coba menipu kami. Apa yang engkau inginkan?" Abu Nawas menggaruk kepalanya. Ia tidak mungkin membawa seekor gajah, jelas terlalu besar. Membawa gading? Bisa-bisa ia dituduh pencuri. Membawa gambar gajah? Terlalu sederhana. Ia merenung lama, lalu tersenyum. "Wahai Baginda Raja Gajah, saya ingin membawa sesuatu yang lebih berharga dari gajah itu sendiri. Saya ingin membawa bayangan gajah." Raja Gajah dan seluruh pengikutnya terdiam, lalu pecah dalam tawa yang menggelegar. "Bayangan gajah? Itu permintaan paling aneh yang pernah kami dengar. Baiklah, kalau begitu silakan bawa bayangan gajah sesukamu." Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Kali ini ia tidak membawa peti emas, tidak membawa gajah, tidak membawa benda berat apapun, hanya bayangan gajah yang ia bawa di kepalanya. Sesampainya di istana, Raja Harun langsung menyeringai. "Mana hadiahnya, Abu Nawas? Mana bukti engkau telah sampai di negeri gajah?" Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Wahai Baginda, negeri itu memang luar biasa. Saya ingin membawa gajah, tapi terlalu besar. Maka saya bawakan yang paling istimewa, bayangan gajah. Silakan berdiri di bawah sinar matahari, Baginda akan melihat betapa besar bayangan itu. Itulah hadiah saya." Raja Harun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak sampai kursinya hampir roboh. "Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Orang lain akan pulang dengan tangan kosong atau mati di jalan. Tapi engkau pulang dengan sesuatu yang tak pernah terpikirkan, bayangan gajah. Baiklah, engkau memang pantas mendapat hadiah." Raja pun memberikan Abu Nawas hadiah emas yang melimpah. Namun lebih dari itu, ia memberikan kebebasan penuh untuk tidak ditugaskan dalam perjalanan gila berikutnya, setidaknya sampai Raja bosan lagi. Begitulah kisah Abu Nawas dalam perjalanannya ke negeri para gajah. Ia tidak membawa benda berharga, tidak menyeret hewan raksasa, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, akal cerdik dan humor yang membuat semua orang tertawa. Sejak hari itu, bila ada orang Baghdad yang melihat bayangan kuda di jalan, mereka suka berkata sambil tertawa, "Itu bukan kuda, itu gajah Abu Nawas yang menyamar." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah 1000 warna. Petaka mode di istana. Di negeri Baghdad yang megah, setiap hari ada saja tingkah Raja Harun al-Rasyid yang membuat para menteri dan rakyatnya geleng-geleng kepala. Raja ini memang terkenal bijak, tapi kadang-kadang keinginannya aneh dan menggelikan. Suatu pagi, Raja duduk di singgasananya sambil memandangi pakaian kebesarannya. Ia menghela napas panjang lalu berkata, bosan sekali aku dengan jubah-jubah ini. Warnanya itu-itu saja, emas, merah, atau ungu. Padahal aku ingin terlihat berbeda setiap harinya. Kalau bisa, jubahku bisa berubah warna sesuai suasana hatiku. Bayangkan, betapa mengagumkannya aku di mata rakyat. Para menteri saling pandang. Sebagian mencoba menahan tawa, sebagian lagi bingung harus bagaimana. Salah satu menteri lalu memberanikan diri berkata, "Tuanku, jubah seperti itu mungkin hanya ada di negeri dongeng." Raja mengernyit. "Kalau begitu, carikan aku dongeng itu." Seisi balairung hening. Semua saling tuduh dengan mata, siapa yang berani mengusulkan sesuatu. Dan seperti biasa, nama yang selalu muncul untuk mengatasi kebingungan adalah Abu Nawas. Panggil Abu Nawas ke istana, titah raja.
Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Ia seorang pria berusia 40 tahun, berjubah putih sederhana, memakai sorban putih, berjenggot hitam rapi, dan selalu dengan wajah ramah yang penuh kelicikan. Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku ingin jubah yang bisa berubah warna sesuai suasana hatiku. Jika aku marah, warnanya merah menyala. Jika aku bahagia, warnanya kuning keemasan. Jika aku sedih, warnanya biru kelam. Dan kalau aku ingin tampil gagah, warnanya hitam pekat. Buatkan itu untukku, dalam waktu 7 hari. Kalau tidak, kau tahu sendiri akibatnya." Para menteri menahan senyum licik. Mereka yakin Abu Nawas kali ini pasti terjebak. Bagaimana mungkin membuat jubah yang bisa berubah warna? Tapi Abu Nawas hanya tersenyum santai. "Daulat, tuanku. Hamba akan usahakan. Tapi, apakah hamba boleh meminta biaya?" "Berapa?" tanya raja. "Tidak banyak. Cukup 1000 keping emas, dan sedikit kesabaran dari Baginda." Raja langsung mengangguk, walau wajahnya sedikit curiga. Setelah mendapat emas, Abu Nawas tidak langsung membuat jubah. Ia malah pergi ke pasar, membeli sehelai kain putih polos dan beberapa kantong pewarna sederhana. Sisanya ia gunakan untuk bersedekah dan sedikit untuk membeli makanan enak di kedai. Aha! Kalau jubah harus berubah warna, maka biarlah yang berubah bukan jubahnya, tapi cara orang memandangnya, gumam Abu Nawas sambil tertawa kecil. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas mulai merancang rencana gila. Ia menyuruh beberapa orang sahabatnya yang lihai bicara untuk ikut berperan. Intinya, ia akan meyakinkan raja bahwa jubah itu memang bisa berubah warna, padahal semua hanyalah trik sulap dan permainan kata. Tibalah hari ke-7. Abu Nawas masuk ke istana dengan penuh percaya diri sambil membawa sebuah kotak kayu berukir. Raja yang sudah tidak sabar langsung bangkit dari singgasananya. "Mana jubah itu, Abu Nawas?" Dengan dramatis, Abu Nawas membuka kotak dan mengangkat sebuah jubah putih polos. Raja ternganga. "Ini putih biasa. Mana bisa berubah warna?" Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Sabar, tuanku. Jubah ini memang putih, karena putih adalah warna semua warna. Ia akan berubah sesuai suasana hati Baginda, tapi hanya orang-orang yang berhati bersih yang bisa melihat perubahannya." Para menteri berbisik-bisik. Mereka curiga Abu Nawas sedang menipu, tapi tak berani berkata. Raja langsung mencoba mengenakannya. Ia berdiri di depan cermin. "Aku sedang marah. Harusnya warnanya merah menyala," teriak raja. Abu Nawas memberi kode rahasia kepada salah satu sahabatnya yang berdiri di belakang. Orang itu langsung berseru lantang. "Wah, tuanku. Sungguh menakjubkan. Jubah Baginda kini merah menyala seperti api." Raja terkejut. "Benarkah? Aku sendiri masih melihatnya putih." Abu Nawas cepat menjawab, "Itu tandanya hati Baginda terlalu tulus. Hanya orang lain yang bisa melihat perubahannya." Menteri-menteri pun ikut pura-pura melihat. "Benar sekali, tuanku. Merahnya sangat indah." Raja mulai tersenyum bangga. Kemudian ia mencoba lagi. "Sekarang aku bahagia. Harusnya jubah ini kuning keemasan." Sahabat Abu Nawas yang lain segera berseru, "Astaga, betapa indahnya. Warnanya kuning berkilau seperti matahari pagi." Para menteri serempak mengangguk, walau sebagian hampir meledak menahan tawa. Raja akhirnya sangat yakin kalau jubah itu memang ajaib. Ia berjalan mondar-mandir dengan penuh kebanggaan.
Namun, drama dimulai ketika raja memamerkan jubah itu ke rakyat. Ia keluar dari istana dan berteriak, "Lihatlah! Inilah jubah ajaib yang bisa berubah warna sesuai suasana hatiku." Rakyat menatap bingung. Yang mereka lihat hanyalah jubah putih biasa. Tapi tentu saja, tidak ada yang berani berkata jujur. Semua langsung memuji. "Wah, indah sekali, tuanku. Luar biasa, warnanya betul-betul menawan. Benar-benar ajaib, Baginda." Raja tertawa puas. Ia mulai berjalan keliling kota, memperlihatkan jubahnya. Namun, tiba-tiba seorang anak kecil berteriak polos. "Tapi, jubah raja kan putih biasa. Tidak ada warna-warnanya." Seisi kota mendadak hening. Para menteri terbelalak, rakyat menutup mulut, dan raja berhenti melangkah. Wajahnya merah padam. Ia menoleh ke Abu Nawas dengan tatapan tajam. Abu Nawas cepat-cepat maju. "Baginda, justru anak itu yang membuktikan kebenaran jubah ini." Raja mengernyit. "Apa maksudmu? Jubah ini hanya akan menunjukkan warna kepada orang-orang yang hatinya penuh dengan perasaan. Orang dewasa yang tahu bahagia, marah, dan sedih bisa melihat warnanya. Tapi anak-anak yang polos hanya melihat putih, karena hati mereka masih suci tanpa beban emosi." Raja terdiam, lalu mengangguk-angguk sok bijak. "Ah, benar juga. Jadi bukan jubahnya yang salah, tapi memang anak kecil tidak bisa melihatnya." Rakyat pun langsung ikut-ikutan mengangguk. Semua lega karena Abu Nawas berhasil menyelamatkan situasi. Sejak hari itu, raja selalu mengenakan jubah putih tersebut. Ia berjalan di istana sambil berkata, "Hari ini aku bahagia, maka jubahku berwarna kuning." Atau, "Aku sedang galau, maka jubahku biru." Padahal yang terlihat tetaplah jubah putih sederhana. Para menteri pun setiap hari harus berpura-pura memuji warnanya. Kadang-kadang mereka salah sebut warna, sehingga membuat suasana makin lucu. "Wah, indah sekali jubah biru Baginda." "Biru? Aku sedang bahagia. Harusnya kuning." Maksud hamba kuning kebiruan, tuanku." Abu Nawas hanya tertawa terpingkal-pingkal dari kejauhan. Ia tahu, jubah putih sederhana itu telah menjadi jubah paling legendaris di Baghdad, bukan karena keajaibannya, tapi karena berhasil mempermainkan kesombongan raja. Kadang-kadang, bukan benda ajaib yang membuat seseorang terlihat istimewa, melainkan bagaimana ia meyakinkan orang lain. Dan Abu Nawas selalu tahu cara mengubah hal sederhana menjadi kisah luar biasa, dengan akalnya yang licik dan humornya yang tak ada tandingannya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik singgasana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak berubah jadi heboh. Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang singgasananya sambil menggigit ujung jubahnya sendiri, kebiasaan yang hanya muncul kalau beliau sedang menyimpan rahasia besar yang tak bisa dibagi kepada siapapun. "Andai saja aku bisa mengatakan rahasia ini, tapi mulutku bisa jadi pemicu kehancuran kerajaan," gumam raja. Di sisi lain kota, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil bermain catur melawan seekor ayam, yang entah bagaimana, selalu kalah tapi tetap semangat. Tiba-tiba, utusan istana datang dengan kuda tergesa-gesa. "Abu Nawas, raja memanggilmu. Katanya ini soal rahasia terbesar kerajaan," teriak sang utusan.
Mendengar kata rahasia, mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia tahu, ini bukan urusan biasa. Ia pun segera meluncur ke istana, dengan jubah setengah terselip dan sandal kiri terbalik. Sesampainya di istana, Raja menarik Abu Nawas ke ruangan paling rahasia, ruang di balik singgasana yang hanya diketahui oleh, Raja dan seekor tikus penjaga ruangan. Abu Nawas, aku punya rahasia. Tapi ini terlalu memalukan. Raja berbisik. Wahai Paduka, jangan khawatir. Mulutku seperti peti yang terkunci. Tapi jika Paduka khawatir, bisikan saja ke telingaku yang sebelah kiri. Itu telinga yang jarang kupakai. Jawab Abu Nawas. Dengan ragu-ragu, Raja berkata, baiklah, tapi kau harus bersumpah tidak akan mengatakannya pada siapapun. Saya bersumpah atas nama sandal saya yang paling setia, balas Abu Nawas. Dengan penuh kepercayaan, Raja pun membisikkan sesuatu ke telinga Abu Nawas. Satu kalimat. Hanya satu. Tapi ekspresi wajah Abu Nawas langsung berubah. Dari bingung, menjadi syok, lalu menahan tawa, lalu menggigit lidahnya sendiri. Jangan tertawa, teriak Raja. Saya tidak, ini sangat sulit. Paduka, ini rahasia yang luar biasa aneh. Jawab Abu Nawas. Rahasia itu terlalu konyol. Tapi Abu Nawas berhasil menahan diri selama 2 hari. Pada hari ketiga, ia mulai bicara sendiri di jalan sambil menahan tawa, dan malamnya, ia menggali lubang di dekat sungai, lalu berbisik ke dalam lubang itu. Abu Nawas berbisik ke lubang. Raja kita punya bekas gigitan unta di pantatnya. Dan bentuknya seperti peta negeri Persia. Begitu selesai, ia menimbun lubang itu dan merasa lega. Namun, alam sepertinya tidak suka menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, di dekat tempat lubang itu ditanam, tumbuhlah sebatang pohon aneh. Dan tiap kali angin bertiup, daunnya bersuara seperti gigitan unta peta Persia, gigitan unta peta Persia. Warga mulai penasaran dan berkumpul. Lalu rumor mulai menyebar. Dan tentu saja, sampailah ke telinga sang raja. Raja murka. Siapa yang membuka rahasia terlarang itu? Semua penjaga, menteri, bahkan kucing istana diperiksa. Hingga akhirnya, sang raja menyadari, satu-satunya orang yang tahu rahasia itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil kembali ke istana. Raja berkata dengan garang, "Kau telah melanggar sumpahmu. Kau menyebarkan rahasiaku." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, saya tidak pernah membocorkannya kepada siapapun. Saya hanya membisikkan ke lubang tanah, lalu menimbunnya. Kalau ternyata pohon itu punya mulut sendiri, saya juga heran." "Jadi seluruh kota tahu karena pohon?" tanya raja. "Atau mungkin karena Tuhan ingin semua tahu bahwa peta Persia bisa ada di tempat yang tak terduga?" Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah keheningan yang dramatis, raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar mustahil," seru raja. Akhirnya, pohon itu dijadikan taman hiburan. Warga datang untuk mendengar rahasia pohon, dan raja malah menjadi legenda di seluruh negeri. Raja dengan pantat berpeta. Dan Abu Nawas, ia diangkat menjadi penjaga rahasia yang tidak terlalu rahasia.
Pesan moral. Kadang, rahasia yang terlalu disimpan bisa tumbuh jadi pohon yang bicara. Jadi, hati-hati saat membisikkan sesuatu ke tanah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan petualangan dunia bawah. Di suatu pagi yang cerah namun penuh misteri, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil memandangi seekor kucing yang sedang mencoba menangkap bayangannya sendiri. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam datang tergopoh-gopoh, membawa seikat gulungan naskah kuno. Abu Nawas, tolonglah kami. Dunia bawah sedang kacau. Raja dunia bawah mengamuk karena kehilangan mahkota emasnya, dan seluruh makhluk bawah tanah mulai naik ke permukaan, seru si kakek. Abu Nawas mengerutkan dahi. Dunia bawah? Maksudmu, neraka? Bukan. Ini dunia bawah versi-versi bawah tanah, dipenuhi makhluk aneh seperti kodok bersayap, cacing berjenggot, dan peri terbalik, jelas si kakek. Alih-alih takut, Abu Nawas malah berseru, "Wah, seru juga. Aku belum pernah ke sana. Mungkin bisa kutulis jadi buku, wawancara eksklusif dengan siluman cacing berambut." Dengan bekal 1 senter, 3 kurma, dan semangat nekat, Abu Nawas dibimbing ke sebuah sumur tua di tengah padang gersang. Tinggal lompat ke dalam sumur ini. Jangan lupa bawa humor, karena makhluk bawah tanah sangat membenci manusia yang membosankan, kata si kakek. Abu Nawas mengangguk dan langsung meloncat ke dalam. Bismillah, semoga yang menyambutku bukan nenek-nenek bertaring. Ternyata, ia mendarat di atas punggung seekor kura-kura raksasa berhelm dan berkumis. Selamat datang di dunia bawah, kata si kura-kura. Tolong jangan injak kumisku lagi. Abu Nawas dipandu oleh si kura-kura ke gerbang dunia bawah, tapi jalan masuknya dijaga oleh 3 makhluk aneh. Seekor singa dengan suara seperti bayi. Seorang manusia berkepala sandal. Dan seekor burung hantu yang terlalu sok tahu. Untuk masuk, Abu Nawas harus menjawab 3 teka-teki konyol. Singa bayi bertanya, "Kalau aku mengeong, aku jadi apa?" Abu Nawas menjawab, "Jadi kucing yang sok jadi singa." Manusia bersandal bertanya, "Aku berjalan tanpa kaki. Aku duduk tanpa kursi. Aku tidur tanpa bantal. Aku siapa?" "Jelas kamu, orang malas." Burung hantu bertanya, "Apa yang lebih dulu, ayam atau telur?" Abu Nawas tertawa, "Yang lebih dulu itu, warung pecel ayam." Ketiganya tertawa terguling-guling. Secara harfiah, makhluk dunia bawah memang doyan berguling. Abu Nawas pun diberi akses masuk. Istana Raja Dunia Bawah ternyata terbuat dari tanah liat, dihiasi lampu-lampu jamur yang bisa bernyanyi. Raja Dunia Bawah, makhluk besar bertanduk dengan selimut pink, sedang merajuk di singgasananya. Aku kehilangan mahkota. Semua menyalahkanku. Bahkan ular sarkas yang biasanya pendiam sekarang jadi komentator politik. Abu Nawas mengangguk serius. Tenang, Baginda. Mahkota pasti bisa ditemukan. Tapi aku butuh 1 teko teh dan bantal leher untuk berpikir. Setelah berpura-pura tidur sambil menari selama 30 menit, metode meditasi khas Abu Nawas, ia berkata, "Mahkotamu tidak hilang, hanya tertukar dengan mangkuk mie." Ternyata benar. Seekor naga kecil sedang memakai mahkota itu sebagai mangkuk mie pedas. Raja tertawa terbahak-bahak.
Kau memang manusia paling kocak dan cerdas. Sebagai hadiah, kau boleh meminta apapun. Abu Nawas menjawab, aku hanya ingin satu, jalan pulang, tapi naik lift, bukan jatuh lagi. Abu Nawas dibekali jamur bercahaya, kursi goyang terbang, dan satu stiker bertuliskan, saya berteman dengan siluman cacing. Ia naik kursi goyang itu menuju sumur tempat ia datang. Tapi saat keluar dari sumur, ia malah muncul di kamar mandi istana, mengejutkan para dayang yang sedang mengepel. Kau dari mana saja, Abu Nawas? Tanya Raja Harun al-Rasyid yang kebetulan lewat. Abu Nawas menjawab santai, hanya sekadar kunjungan ke dunia bawah. Mereka menyarankan istana kita pakai jamur nyanyi juga, biar tidak sepi. Seketika istana geger dengan tawa, dan Abu Nawas diangkat sebagai duta persahabatan antar dunia, dengan gelar kehormatan, Abu Nawas sang penjelajah gila. Dan sejak saat itu, Abu Nawas sering menghilang secara tiba-tiba, dan saat ditanya kemana ia pergi, ia hanya menjawab, cuma ke bawah tanah cari ide cerita, atau mie pedas naga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kotak musik ajaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, menyesap secangkir teh hangat sambil menikmati semilir angin. Seperti biasa, wajahnya yang ramah dan penuh akal itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Tapi kali ini, bukan tentang bagaimana menipu penipu atau mengelabui pejabat korup, melainkan soal suara nyanyian dari kejauhan. Lagu siapa itu? Gumam Abu Nawas sambil berdiri. Suara itu terdengar merdu, seperti suara malaikat yang bernyanyi di dalam kendi. Penasaran? Abu Nawas mengikuti sumber suara itu. Ia berbelok ke gang sempit, melewati pasar yang ramai, dan akhirnya tiba di sebuah lapak kecil yang sederhana. Di sana, seorang kakek berjubah lusuh duduk di balik meja tua, di depannya sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat keemasan dengan ukiran bunga. Wahai kakek, sapa Abu Nawas, suara merdu itu, dari kota ini? Sang kakek mengangguk dengan pelan. Benar, ini adalah kotak musik ajaib. Bila kau membukanya, maka akan keluar nyanyian yang bisa membuat singa tertidur, raja menangis, dan pedagang lupa menghitung uang. Wah! Abu Nawas langsung berbinar. Berapa harganya? Ah, ini bukan sembarang barang. Harganya tak bisa dinilai dengan dinar ataupun dirham. Tapi, saya punya satu barang yang bisa membuat unta tertawa, kata Abu Nawas dengan senyum licik. Saya tukar dengan itu. Kakek itu penasaran. Apa itu? Abu Nawas mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, ternyata hanya sebutir kacang. Kakek itu melongo. Kacang? Abu Nawas berkata dengan penuh wibawa, ya. Tapi bukan sembarang kacang. Ini kacang dari gurun paling kering di dunia. Bila kau lemparkan ke tanah, ia akan menumbuhkan pohon yang daunnya bisa bernyanyi. Kakek itu bingung. Ia menatap kacang itu, lalu menatap otaknya, lalu lagi-lagi menatap kacang. Akhirnya, karena merasa hidupnya sudah terlalu tua untuk memikirkan logika, ia menyerah. Ambillah kotaknya. Tapi ingat, kotak ini hanya akan menyanyi jika dibuka dengan niat yang benar. Abu Nawas mengangguk sok bijak, lalu lari terbirit-birit sambil tertawa puas. Keesokan harinya, Abu Nawas menggelar pertunjukan di alun-alun kota. Ia berdiri di atas peti, membawa kotak musik itu di tangannya. Wahai rakyat Baghdad, serunya. Hari ini,
Saya akan menunjukkan kotak musik yang bisa membuat keledai berdansa dan menteri menangis terseduh-seduh. Orang-orang berkumpul. Para pedagang menghentikan jualannya. Anak-anak meloncat kegirangan. Bahkan seekor ayam berhenti bertelur karena penasaran. Dengan gaya dramatis, Abu Nawas membuka kotak itu. Tiiing. Tiiing. Lala la. Suara merdu keluar dari kotak itu. Namun, bukannya tenang, orang-orang langsung terkekeh. Lagu yang keluar ternyata sangat aneh. Liriknya berbunyi, "Jika kau punya kambing, jangan ajak menari. Nanti dia mabuk dan lari ke negeri pari." Seluruh alun-alun pun berguncang karena tawa. Bahkan si keledai tukang roti benar-benar mulai mengangkat kakinya dan berdansa. Berita tentang kotak ajaib Abu Nawas sampai ke telinga Baginda Raja. Ia penasaran, lalu memerintahkan pengawal. "Bawa Abu Nawas ke istana. Aku ingin dengar kotak itu bernyanyi." Ketika Abu Nawas datang, sang raja duduk di singgasananya dengan penasaran. Para menteri, penasihat, dan juru masak ikut menunggu. "Abu Nawas, apakah benar kotakmu bisa membuat keledai berdansa? Bahkan bisa membuat menteri bernyanyi?" "Tuanku," jawab Abu Nawas bangga. Dengan penuh gaya, ia membuka kotaknya. Ting, ting, tiiing, la la la. Kalau raja tak mandi seminggu, semua dayang akan minggat satu-satu. Seketika, suasana menjadi hening. Semua mata menatap Baginda. Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Abu Nawas langsung berkata dengan ekspresi polos, "Itu bukan saya yang menyanyi, tuanku. Itu dari kotaknya." Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba jadi nyindir raja, mungkin karena niatnya belum benar. Raja pun terdiam. Lalu perlahan, ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kotakmu tak hanya menyanyi, tapi juga jujur." Setelah kejadian itu, kotak musik Abu Nawas menjadi terkenal. Tapi anehnya, setelah 1 minggu, kotak itu berhenti bernyanyi. Abu Nawas panik. Ia pergi mencari si kakek tua, tapi lapak itu sudah hilang. Tak ada jejak. Seolah-olah kakek itu dan kotak ajaibnya cuma ilusi. Namun Abu Nawas hanya tertawa sendiri. "Ah, mungkin kotaknya hanya ingin menghibur orang selama seminggu, setelah itu, giliran aku yang harus terus menghibur mereka." Sejak itu, Abu Nawas mulai membuat kotak-kotak musik mainan sendiri dengan isi suara dari mulutnya sendiri. Dan percaya atau tidak, orang-orang tetap membayar hanya untuk mendengarnya menyanyi lagu absurd seperti, "Kalau sandal kiri hilang di masjid, mungkin dia lari karena sedih." Terkadang, yang membuat sesuatu menjadi ajaib bukanlah benda itu sendiri, melainkan niat baik, tawa, dan imajinasi yang kita bawa bersamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.